Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Fatur Rahman. Saya dari kelas hukum 2019B. Di sini saya akan melengkapi tugas untuk ujian akhir semester di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Di sini saya mendapat tugas dari Bapak dosen, yaitu Bapak Roni Sulistianto, dosen program studi metode penelitian hukum. Di sini saya mengambil judul proposal tentang upaya kepolisian dalam menangani penegakan pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Jetis, Yogyakarta. Saya di sini mengambil latar belakang, yaitu Yogyakarta merupakan salah satu wilayah dengan tingkat keaktifan masyarakat yang cukup tinggi, sehingga menjadi salah satu faktor pemicu konflik serta kejahatan di sekitarnya. Di sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2020 ini, Polda DIY mencatat kasus penganiayaan korban sebesar 49 kasus. Saat ini kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat itu semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, maka Polda Yogyakarta melakukan beberapa patroli ataupun keaktifan dari polsek-polsek setempat untuk melaporkan kejadian yang ada di sekitar polsek di situ. Di sini saya juga mengambil kasus kekerasan dalam interaksi sosial masyarakat juga sering terjadi. Akhir-akhir ini kami dari Polsek Jetis mendapatkan laporan tentang penganiayaan di daerah Jogoyudan, Kelurahan Gowangun, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, berkaitan dengan penganiayaan yang terjadi, hingga melampiaskan kasus ini dari sakit hati langsung menuju pengeroyokan atau penganiayaan tersebut. Peristiwa ini bermula dari tersangka dan bapaknya yang datang ke rumah korban untuk menanyakan kepada korban mengapa setiap tersangka bertemu dengan korban selalu dimarahi oleh korban. Kemudian pada saat mereka di rumah korban dan pada saat itu bapak tersangka berbincang-bincang dengan korban, itu tersangka menendang hidung korban lalu memukul korban dengan potongan bambu yang dibawanya ke arah punggung korban di belakang sini. Akibat dari tindakan kejahatan penganiayaan itu, korban mengalami luka di bagian hidung dan kedua tangan korban. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Korban melaporkan kasus ini ke polsek terdekat, yaitu ke polsek daerah kami di Polsek Jetis. Yang selanjutnya kita setelah mendapatkan laporan, lalu kemudian kita memanggil pelaku atau tersangka tersebut untuk melakukan penyelidikan ke tempat kejadian lokasi. Lalu kami mendapatkan unsur-unsur atau didapatkan bukti, maka masuk ke dalam proses penyidikan sebelum dilemahkan ke persidangan, seperti itu. Lalu setelah dilakukannya pencarian bukti-bukti tersebut, kita juga menemukan beberapa bukti. Ternyata di itu pelaku juga melaporkan ke kita dan kita dapati di rumah dan tertangkap. Lalu kami melakukan penyidikan di kantor dan waktu itu langsung dilakukan penyidikan, dan setelah itu kita melakukan ke persidangan ke pengadilan daerah Yogyakarta. Lalu tujuan dari yang dilakukan penelitian ini, bagi kami tujuannya ada dua, yaitu tujuan objektif dan subjektif. Antara lain, satu, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak penganiayaan di wilayah hukum Polsek Jetis, Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak penganiayaan di wilayah Polsek Jetis, Yogyakarta. Lalu kita juga mendapatkan manfaat di sini. Manfaat di sini, kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini dikonsentrasikan untuk tujuan yang telah ditetapkan, yaitu antara lain, satu, secara teoritis di sini hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bacaan referensi kajian atau ditunjukkan akademis secara menambah wawasan dalam perspektif KUHP pasal 351 ayat 1.
Terus yang kedua, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana bagi aparat hukum terutama polisi dan mengatasi tindak pidana penganiayaan tersebut. Lalu di sini saya mungkin mengambil kesimpulan atau analisis data. Yang data saya peroleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian disusun secara sistematis dan dikaji dengan metode berpikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan. Setelah itu dibuat kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil dari analisis ini dipaparkan secara deduktif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga dapat diuraikan. Penelitian yang bersifat deduktif kuantitatif yang nantinya akan diperoleh arti dari kesimpulan untuk menjawab permasalahan ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dapat saya share ke teman-teman atau ke Pak dosen dari tugas ujian akhir semester ini. Sekiranya kami banyak kekurangan, kami juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.